Kali ini kita belajar BMR Budaya Melayu Riau untuk kelas 5 SD. Pelajaran pertama tentang tasik, selat, dan laut yang akan dijelaskan oleh Pak Adi. Jadi untuk anak kelas 5, Pak Adi juga mengajar BMR Budaya Melayu Riau. Pada materi pertama ini yang akan kita bahas adalah tentang tasik. Sedangkan selat dan laut akan kita bahas pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusat Peradaban Melayu Riau bermula dari perairan. Keberadaan sungai dan anak sungai saling terhubung. Keberadaan tasik, selat, dan laut adalah salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari masyarakat Riau. Jadi di Provinsi Riau ini tasik, selat, dan laut itu pasti ada di berbagai tempat. Nah, apa itu tasik? Simak video ini sebaik mungkin supaya anak bapak yang cerdas, soleh, dan soleha bisa memahami materi tentang tasik. Nomor 1, tasik. Dia kan ada 3, tasik, selat, dan laut. Kita bahas nomor 1 adalah tasik. Perhatikan gambar berikut ya. Bapak yakin anak bapak sebagian udah ada yang pernah sampai ke tempat ini. Ini adalah Ulu Kasok di daerah Kampar. Perhatikan pemandangan yang bagus, pemandangan yang indah, ada pulau-pulau yang dikelilingi oleh air. Sebenarnya tasik itu apa sih? Bapak yakin anak bapak sudah mulai penasaran. Jadi simak materinya dengan baik ya. Tasik adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi air tawar ataupun air asin. Seluruh cekungan tersebut dikelilingi daratan. Sumber air berasal dari mata air, air tanah, air sungai, dan air hujan. Tasik berfungsi untuk menstabilkan aliran air, penyediaan air bersih, dan budidaya maupun penangkapan ikan. Nah, itulah pengertian tasik. Cekungan besar yang berada di permukaan bumi. Cekungan tersebut digenangi air. Air itu adakala air tawar ataupun air asin. Tasik ini ada manfaatnya, yaitu untuk menstabilkan aliran air, kemudian penyediaan air bersih, dan budidaya maupun penangkapan ikan. Di cekungan tasik tadi kita bisa membudidayakan ikan, dan bagi nelayan pun bisa melakukan penangkapan ikan. Itulah pengertian dari tasik, cekungan besar yang berada di permukaan bumi. Nah, masih ingat kan anak bapak bagaimana gambar Ulu Kasok tadi? Daerah tersebut seluruh cekungan dikelilingi daratan. Di sana ada seperti pulau-pulau yang dikelilingi oleh cekungan air. Itu adalah contoh dari tasik. Kemudian, tasik cenderung luas dan dangkal. Tasik itu dangkal, tidak dalam, hingga dasarnya dapat terlihat jelas oleh pemandangan mata pada siang hari. Jika terdapat tasik yang tidak begitu luas, cekungan itu tidak luas, maka disebut dengan telaga. Namun, apabila dasar tasik sudah tidak dapat terlihat karena dalam, itu bukan tasik lagi namanya, disebut dengan danau. Jadi, bedanya kalau tasik itu dia tidak dalam, bisa dilihat dengan mata ketika siang hari, dasarnya bisa kelihatan. Kalau airnya dalam, itu bukan tasik lagi, tetapi disebut dengan danau. Jelas ya? Jelas ya nak ya perbedaan tasik, danau, ataupun telaga. Anak cerdas kelas 5 yang soleh dan soleha, Pusat Peradaban Melayu Riau bermula
di wilayah perairan. Keberadaan tasik, selat, dan laut adalah sebagai urat nadi kehidupan bagi tumpah darah Melayu ini. Jadi di Riau perairan pasti ada tasik, ada selat, dan ada laut. Adalah sebagai tanda kehidupan bagi tanah tumpah darah Melayu ini. Provinsi Riau berbeda dengan provinsi lainnya, karena Provinsi Riau dikelilingi atau lebih banyak di wilayah perairan. Nah, anak Bapak, itulah tadi materi pelajaran kita tentang tasik. Kita masuk ke bagian pertanyaan. Bapak telah menyediakan 5 soal untuk anak Bapak kerjakan di rumah. Silahkan dikerjakan pertanyaan di bawah ini. Ada 5 soal. Nanti dikerjakan di buku latihan BMR kelas 5, difotokan, dan fotonya dikirim ke Classroom BMR kelas 5. Soal pertama, apakah pengertian dari tasik? Soal kedua, air tasik bersumber dari mana? Soal yang ketiga, tulislah fungsi dari tasik. Kegunaan tasik itu apa? Kemudian soal yang keempat, tasik yang tidak luas disebut dengan apa? Kemudian soal yang kelima, apabila dasar tasik sudah tidak terlihat lagi, maka tasik disebut dengan titik-titik. Nah, ini 5 soal harus dikerjakan sebagai tugas materi pelajaran pertama tentang tasik. Anak cerdas yang soleh dan soleha, materi kali ini cukup tentang tasik ya. Sedangkan materi tentang selat kita lanjutkan pekan depan. Semoga anak Bapak bisa memahami materi hari ini dengan baik. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, materi kita telah selesai. Kita akhiri materi ini dengan membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.